tahun 2021 tentang pengupahan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Kebijakan pengupahan berdasarkan peraturan tersebut meliputi: A. Upah minimum, B. Struktur dan skala upah, C. Upah kerja lembur, D. Upah tidak masuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, E. Bentuk dan cara pembayaran upah, F. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, G. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 1. Permintaan dan penawaran kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, bahwa pencari kerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Apabila penawaran tenaga kerja besar, sementara permintaan atas jasa tenaga kerja jauh lebih rendah, tingkat upah pun menjadi turun. Akibatnya, para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Sebaliknya, jika permintaan atas jasa tenaga kerja lebih besar daripada penawarannya, tingkat upah cenderung tinggi. Biasanya seperti ini terjadi di negara-negara maju dengan jumlah penduduk yang rendah, seperti Jerman dan Inggris. Jenis upah. Di Indonesia, sistem upah berdasarkan PPRI nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan satuan waktu. Sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja yang dilakukan. Perhitungannya terbagi menjadi per jam, harian, atau bulanan. Yang kedua berdasarkan satuan hasil. Sistem upah berdasarkan satuan hasil menetapkan upah sesuai dengan hasil kerja yang disepakati antara pekerja dan pengusaha, sehingga setiap pekerja menerima upah yang bervariasi berdasarkan produktivitas. Contohnya terdapat di industri UMKM dan wartawan lepas. Selain itu, terdapat sistem upah borongan yang ditentukan berdasarkan volume pekerjaan yang disepakati sebelumnya, di mana pembayaran dilakukan setelah proyek selesai. Pekerjaan proyek biasanya bersifat lepas dan dibayar sesuai kesepakatan awal. 3. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Oleh karena itu, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan unik atau keahlian yang jarang ditemukan, tenaga kerja tersebut dapat menawar dan mendapatkan tingkat upah yang lebih tinggi. Dewan Pengupahan. Berdasarkan keputusan Presiden No. 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan adalah suatu negara non struktural yang bersifat tripartit. 1. Depenas. Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Depenas dapat bekerja sama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. 2. Dedeprov memiliki tugas antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi. 2. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota UMK dari upah minimum sektoral. 3. Penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Ketiga, DPKP atau DPKO. DPKP atau DPKO memiliki tugas sebagai berikut. 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati atau wali kota dalam rangka. 2. Mengusulkan upah minimum kabupaten atau kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK. 3. Penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten atau kota.
Upah minimum. Sebelum tahun 2000, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Setiap tahun, pemerintah pusat memberikan arahan dalam menetapkan aturan mengenai kebijakan upah kepada pemerintah daerah. Aturan upah minimum terbagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi. Perhitungan upah minimum provinsi (UMP) didasar oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Yang kedua, upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Jika upah minimum provinsi pada tahun berjalan lebih tinggi dari batas atasnya, gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan. Dengan arahan dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi variabel yang dijadikan pedoman adalah pemerintah menetapkan ketenagakerjaan. Upah minimum juga dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan PP RI No 36 tahun 2021, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dengan perhitungan nilai penyesuaian upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu namanya? Ibu Sofi. Ibu Sofi. Saya mohon izin untuk memberikan pertanyaan wawancara tentang terkait usaha Ibu ya Ibu. Ya, boleh. Pertanyaan nomor 1, bagaimana sistem penggajian yang Ibu terapkan untuk karyawan Ibu? Sistem penggajian kita gini, kita mengikuti standarnya UMR di Tangerang ini ya, berapa gajinya kita ngikuti. Tapi sebenarnya punya kita ini bisa lebih mahal dari yang di sini gitu. Lebih mahal dari konveksi di sini lah gitu. Kira-kira berapa persen dari penghasilan ya Bu? Maksudnya berapa persen gimana nih? Kayak penghasilannya berapa dipotong dari penghasilan itu gajinya buat gaji ke karyawannya. Oh kok gitu. Kita itu bukan dipotong begitu, kita memang udah dibikin standarnya per piece-nya berapa gitu, hitungannya per piece gitu. Kebanyakan rata-rata kok konveksi di sini hitungannya bukan per piece, mereka itu hitungannya per losin. Kita bikin per piece. Pertanyaan nomor 2, berapa sering Ibu membayar gaji karyawan, misalnya mingguan, bulanan, atau harian? Kalau kita sini rata-rata mingguan ya. Mingguan itu makanya kita nggak mau ngasih karyawan banyak-banyak biar mereka ini dapat menghasilkan gajinya yang lumayan. Mereka ini rata-rata satu orangnya 250.000 per minggunya. Bisa lebih dari 250, bisa 350, bisa 400. Bahkan mereka ini kemarin ada satu orang ini ada bisa mencapai hampir 500. Berarti tergantung piece-nya Berapa ya? banyak piece-nya ya. Pertanyaan nomor 3, apakah pernah terjadi kenaikan atau keturunan upah? Biasanya faktor apa yang menyebabkan? Kalau kenaikan itu ada, per piece itu kemarin itu pernah 150, naik ke 200, naik ke 2,5, pasti ada kenaikan. Kalau penurunan tidak ada. Kalau penurunan itu paling kalau kita omset kita seminggu itu bisa 2.000 per piece, turun 1.500 karena permintaan pasarannya kurang gitu. Oh iya. Makanya turun gaji mereka. Cuma kalau per piece-nya mereka tuh naik, bukan menurun hitungannya. Ya. Terima kasih Bu sudah memberikan waktu luangnya untuk diwawancarai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Eko. Saya mau minta izin untuk mewawancarai sebentar ya Pak. Ya, silakan. Pertama, apa latar belakang pendidikan Bapak sebelumnya dan pekerjaan Bapak saat ini? Sebelumnya saya berpendidikan di Universitas Gunadarma, bertempat di Depok untuk bagian manajemen
dan setelah itu saya bekerja di rekanan PT PLN, tapi sekarang sudah menjadi anak buah perusahaan PLN. Kalau boleh tahu jabatannya apa tuh ya Pak? Untuk saat ini saya tuh sebagai pelayanan teknik untuk gangguan di area PLN Bulungan. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak merasa puas dengan upah yang Bapak terima saat ini? Untuk upah saat ini, pertama emang awalnya saya nerima rendah. Akhirnya kan saya bekerja udah bertahun-tahun, akhirnya lama-lama nambah. Alhamdulillah sekarang udah puas gitu, untuk upah saya kerja sama ini di PLN Bulungan. Selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan Bapak berperan besar dalam menentukan besarannya upah? Untuk saat ini selama saya bekerja di PT PLN Bulungan itu tergantung keterampilan saja, biasanya kita menerima upah, dan nanti itu juga di luar gaji itu tiap bulan kita juga bisa menerima pekerjaan lain gitu di luar upah dari PT kita sendiri itu ada. Berarti pendidikan yang misalnya ya kalau universitas ternama tapi keterampilannya kurang, berarti itu nggak terlalu menentukan upahnya ya? Iya betul, kita yang penting keterampilan aja di tempat saya kerja sekarang. Terima kasih Pak, maaf mengganggunya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa latar pendidikan dan pengalaman kerja? Pendidikan saya lulusan SMA tahun 80. Latar belakang saya, pekerjaan saya saat ini mau dibicarain dulu apa sekarang? Sebelumnya. Sebelumnya berarti belum jadi parkir. Dulu sebagai deputi pengawas proyek polisi proyek. Sebelumnya saya jadi keamanan di Jakarta, ya. Jadi keamanan gedung, ya. Semua yang jelas-jelas itu ya kerja saya udah cukup. Ekonomi nggak bisa ditentukan. Ekonomi saya begini, dapat uang buat istri, kan begitu, ya kan? Kan istri kasihan kalau mereka kasih makan. Makasih Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Dari hasil observasi kami dapat disimpulkan bahwa pengusaha memiliki pendekatan yang beragam dalam menentukan upah dengan mempertimbangkan berbagai faktor kebutuhan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan karyawan. Sementara orang yang berpendidikan tinggi seringkali berhubungan dengan upah yang lebih tinggi dan stabilitas. Sedangkan pekerjaan lepas memiliki peluang untuk penghasilan yang beragam, tetapi dengan risiko ketidakpastian yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.